Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, pada sehat? Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM dipersilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah hadir atau ada yang tidak hadir? Untuk sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, masih pada ingat gak minggu kemarin membahas mengenai materi apa? Mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Ya, ketika minggu kemarin itu membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik negara maju dan juga negara berkembang. Sebuah negara itu memiliki kondisi ekonomi sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang sudah memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, ada yang masih bergantung kepada negara lain, dan ada juga yang sudah memberikan bantuan kepada negara lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, dan yang ketiga ada persebaran. Untuk yang pertama mengenai pengertian. Di sini terdapat pengertian dari negara maju dan juga negara berkembang. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi, melalui teknologinya yang tinggi, ekonominya yang merata, dan juga kesejahteraan rakyatnya itu memiliki kualitas hidup tinggi. Sedangkan untuk negara berkembang ini adalah istilah untuk sebutan negara-negara yang memiliki standar hidupnya itu rendah. Dimulai dari pendapatan per kapitanya itu rendah, kualitas hidupnya pun sedang atau dalam masa perkembangan. Nah, yang kedua mengenai karakteristik. Di sini karakteristik yang pertama yaitu mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di negara maju itu sangat tinggi, sedangkan untuk negara berkembang pendapatan per kapitanya itu rendah. Pendapatan per kapita itu adalah ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk suatu negara tersebut. Nah, kemudian karakteristik yang kedua ada tingkat pertumbuhan penduduk. Di negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi atau rendah? Tinggi. Rendah. Penduduknya itu rendah ya. Sedangkan untuk di negara berkembang, pertumbuhan penduduknya itu sangat tinggi. Nah, di sini terdapat gambar populasi penduduk yang berdasarkan benua. Yang paling banyak itu berada di benua Afrika dan juga benua Asia. Kemudian yang selanjutnya, gambar selanjutnya itu mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk paling banyak itu pertama diduduki oleh negara Cina. Nah, negara Indonesia itu berada di tingkat keempat. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa negara maju itu memiliki pertumbuhan penduduknya itu rendah, sedangkan negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya itu tinggi.
Kemudian karakteristik yang selanjutnya mengenai kepadatan penduduk. Negara maju memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sedang negara maju memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sedangkan negara berkembang memiliki kepadatan penduduknya itu cukup tinggi. Kemudian karakteristik yang keempat mengenai angka beban tanggungan. Di negara maju memiliki angka beban tanggungannya itu rendah, sedangkan di negara berkembang memiliki angka beban tanggungannya itu tinggi. Angka beban tanggungan ini merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan usia produktif. Nah, di sini ada yang tahu nggak usia tidak produktif itu dari umur berapa? Dari 60 ke atas. Usia tidak produktif. Dari 0 sampai 14 tahun sama di atas 64 tahun. Sedangkan usia produktif itu dari 15 sampai 64 tahun. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu kesempatan kerja atau peluang. Negara maju itu cenderung kesempatan kerjanya itu beragam dan peluangnya itu banyak. Sedangkan di negara berkembang peluangnya itu sedikit, sehingga banyak penduduk di negara berkembang itu mencari mata pencaharian itu ke negara maju. Karena disebabkan di negara maju itu peluangnya itu banyak dan juga upahnya pun besar daripada negara berkembang. Kemudian yang selanjutnya mengenai angka harapan hidup. Di negara maju angka harapan hidup itu rata-rata di atas 65 tahun, sedangkan di negara berkembang di bawah 65 tahun. Nah, di sini terdapat data pada tahun 2013 yang pertama itu diduduki oleh negara Jepang yang rata-ratanya itu 84 tahun. Dan negara-negara ini merupakan negara yang masuk ke negara maju. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan lahan. Nah, di negara maju itu pemanfaatan lahannya sangat dimanfaatkan untuk sektor industri dan juga jasa. Sedangkan untuk negara berkembang dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat pendidikan. Di negara maju itu tingkat pendidikannya sudah tinggi dan fasilitasnya pun sudah memadai. Sedangkan di negara berkembang tingkat pendidikannya itu rendah dan banyak yang sudah putus sekolah. Kemudian karakteristik yang selanjutnya mengenai tingkat kesehatan. Di negara maju memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan fasilitasnya pun memadai. Sedangkan di negara berkembang itu dari fasilitasnya pun kurang memadai, mulai dari alatnya maupun dari tenaga kerjanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan. Di sini tingkat kemiskinan di negara maju itu rendah, sedangkan di negara berkembang itu sangat tinggi. Di negara berkembang itu sangat tinggi karena disebabkan di negara berkembang banyak yang menganggur. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik yang ke-11, kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Di negara maju kemampuannya cepat, sedangkan di negara berkembang itu agak lambat. Kemudian yang selanjutnya persebaran negara maju dan juga negara berkembang. Nah, di sini terdapat gambar dari persebaran negara maju dan berkembang. Yang warna biru itu merupakan negara maju dan yang warna merah itu merupakan negara berkembang. Yang negara maju itu sebagian besar berada di benua Eropa dan juga Amerika Utara serta Asia bagian utara. Sedangkan untuk yang negara berkembang
banyak diduduki oleh benua Eropa, benua Afrika maupun benua Asia. Nah, di sini akan bermain game ya. Untuk kelompoknya mau bikin sendiri atau mau ditentuin? Jadi nanti dibagi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6 kelompok. Tentuin aja Bu, asal aku sama Allah. Kelompok yang pertama ada Fahmi, Raisa, Siti Nurhalimah, Devi, Restu Amanda. Kemudian kelompok kedua ada Putri, Pai, Denok, Restu Nanda, Uga. Kelompok ketiga ada Nabila Wandani, Samru, Azahra, Aulia, dan Ais. Kelompok keempat ada Sinia, Belia, Samsul, Adam, udah. Regina keempat. Duduknya berkelompok Bu. Iya, ada kelompok. Oke. Satu. Boleh boleh. Satu sini, oi. Kelompok 2 di sini. Dua. Tuh. Dua. Bisa mau buka aja gitu ya. Ini kalau di sini lain kawan. Ini dua. Ini kamu. Ini kan. Ada kayak proses. Benar. Ini kan kali ya, Pak. Iya. Ini kita di mana Bu? Tema ini. Ini
Ayo dia. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ada yang mau menyimpulkan? Saya aja Bu. Di depan. Oh di sini aja. Ya, jadi rekan-rekan semua teman-temanku sekelasku, intinya pada pelajaran yang kita ambil pada materi negara maju dan negara berkembang ini terdapat beberapa indikator yang memang bisa dibilangnya berseberangan antara negara maju dan juga negara berkembang. Terlebih lagi kayak dari pertumbuhan penduduk yang dimana negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya tinggi, sedangkan di negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah. Begitupun dengan angka beban tanggungan yang dari negara maju itu rendah, kalaupun yang dari negara berkembang itu tinggi. Dan ada beberapa faktor lain yang bisa dilihat ataupun bisa kita ambil kesimpulannya bahwa negara tersebut itu bisa masuk ke dalam kategori negara maju ataupun negara berkembang. Seperti itu, begitu, Ibu? Ya cukup. Untuk tugasnya, Aduh. Udah kenapa tugas itu? membuat makalah ya mengenai karakteristik negara maju Skripsi di sini. dan berkembang dan juga persebarannya. Deadline-nya sampai hari Kamis. Wah, Protokolnya masih yang ini. siap. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.